Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Di industri hiburan, popularitas seorang artis seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, popularitas sang artis bisa mendatangkan banyak penggemar serta berbagai pekerjaan yang mendatangkan uang. Namun, pada sisi yang lain, seorang artis juga harus siap menerima sorotan dan kritik dari publik, terutama ketika dirinya dianggap sombong dan lupa diri. Seperti yang dialami oleh 5 artis terkenal Indonesia berikut ini, yang akhirnya kena batunya gara-gara pernah bersikap sombong di hadapan publik. 1. Ade Londok atau Mang Oleh. Ade Londok yang sempat viral dan namanya dikenal publik berkat video promosi Odading yang dibuatnya, malah jadi bahan cibiran netizen karena dinilai sombong dan lupa diri setelah namanya mulai dikenal. Usai dirinya dinobatkan sebagai duta kuliner Jawa Barat, perilaku Ade Londok dinilai berubah drastis menjadi sosok yang arogan. Salah satu yang paling membuat publik mencibirnya adalah saat ia menolak berkolaborasi dengan komedian Sule. Saat itu, Ade Londok mengaku dirinya tidak membutuhkan popularitas lagi. "Gue bukan orang yang butuh popularitas lagi. Sampaikan ke si Sule. Saya nggak mau seperti si Sule, apalagi si Anton, apalagi si Jax Denny. Siapa itu Jax Denny? Saya nggak suka dengan mereka. Saya nggak mau main juga. Nggak mau kolaborasi. Berani bayar berapa kalau mau kolaborasi? Nih, punya harga diri," tegas Ade ketika menolak ajakan kolaborasi tersebut. Hal itulah yang membuat netizen menganggap Ade Londok sombong dan lupa diri. Bukan hanya itu, seperti dilansir dari kumparan.com 8 Oktober 2021, Ade Londok juga sempat menuai kontroversi ketika hadir dalam sebuah program televisi yang sama dengan pelawak senior Malih Tongtong. Ketika acara tersebut sedang berlangsung, Ade Londok menarik bangku yang akan digunakan Malih Tongtong, sehingga komedian asal Betawi itu terjengkang sampai jatuh ke lantai. Usai kejadian itu, Ade Londok memang sudah meminta maaf secara langsung kepada Malih Tongtong. Namun gara-gara kejadian itu, dirinya juga semakin dicap sombong dan tak menghormati orang yang lebih tua. Seolah kena batunya akibat kesombongannya, saat ini Ade Londok kembali tinggal di Bandung. Ade kembali menjalani pekerjaan lamanya sebagai tukang jahit di sekitar Jalan Kosambi. Ketika ditemui di lokasi, Ade Londok tampak sedang menjahit beberapa pakaian di sisi jalan. Ade Londok mengaku dirinya memutuskan kembali menjadi tukang jahit di Bandung karena merasa tak betah dengan kehidupan di Jakarta. "Daripada ribet hidup di Jakarta panas, mending di Bandung menjahit. Uangnya setiap hari ada buat keluarga. Gue mah nggak mau terkenal, tapi untuk keluarga insya Allah berkah. Daripada hidup di Jakarta kayak sendiri. Apa kabar kakak dan adik saya? Makan nggak? Itu yang paling penting, bukan ketenaran yang saya cari," tegasnya. 2. Denis Caryesta. Denis Caryesta atau sering dipanggil Denis Cadel menjadi viral dan dikenal luas karena sering memamerkan kekayaannya di media sosial. "Aku nggak mau hidup miskin lagi, makanya aku pamer," ungkap Denis Caryesta ketika menanggapi tudingan netizen yang menyebutnya sombong. Denis Caryesta sendiri mengakui bahwa ia trauma dengan kemiskinan hingga membuatnya menjadi pribadi yang lebih menonjolkan materi, bahkan menggunakan image sombong sebagai strategi marketing untuk bisnis yang dijalaninya. Seolah kena batunya akibat sombong, Denis Caryesta telah melewati berbagai ujian hidup, mulai dari dirinya yang membongkar aib sendiri sebagai selingkuhan suami artis terkenal, hingga hamil di luar nikah dan melahirkan anak tanpa suami yang mendampinginya. Seperti diketahui, Denis Caryesta hamil di luar nikah dengan mantan kekasihnya yang disebut Beruang atau JK. Keduanya putus hubungan sebelum melangsungkan pernikahan. Denis pun akhirnya mengungkapkan bahwa pasangannya tersebut suka bersikap kasar dan membahayakan keselamatan anaknya. Sementara itu, ibunda Denis mengaku tidak mempermasalahkan kehamilan putrinya tersebut meskipun di luar nikah. Bahkan Denis mengatakan bahwa ia tetap bisa mengurus dokumen administrasi kenegaraan sang anak meskipun tidak ada surat nikah. 3. Norman Kamaru. Norman Kamaru dulunya adalah seorang polisi yang mendadak terkenal setelah video lip sync Caya-Caya yang dibawakannya viral.
Namun, Norman Kamaru dinilai mengalami perubahan sikap setelah popularitas menghampirinya. "Gue sekarang artis, bukan polisi biasa," ucapnya kala itu, yang membuat rekan-rekannya di kesatuan kecewa. Akibatnya, Norman Kamaru pun akhirnya dipecat secara tidak hormat dari kesatuannya, dan karirnya sebagai artis juga tak berlangsung lama. Seperti dilansir dari kumparan.com 10 Juni 2022, setelah Norman Kamaru lebih memilih jadi artis ketimbang polisi, pamornya justru semakin menurun seiring dengan lepasnya status sebagai anggota Kesatuan Kepolisian Gorontalo. Norman pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan dunia keartisan dan membuka usaha. Norman sempat berjualan bubur di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Meski awalnya jualan bubur Norman Kamaru lumayan laku, namun lama-kelamaan pembeli mulai jarang datang hingga usahanya pun gulung tikar. Norman Kamaru sendiri mengakui bahwa ia sempat menyesal karena terlalu cepat mengambil keputusan menjadi artis dan melepaskan karirnya di kepolisian. Menurut Norman, hal itu menjadi penyesalan terbesarnya dalam hidup. 4. Nikita Mirzani. Nikita Mirzani dikenal sebagai artis kontroversial dengan ucapannya yang dianggap sering menghina orang-orang yang kurang mampu. Seperti dilansir dari grid.id 3 September 2022, akibat ucapannya tersebut, Nikita Mirzani pun semakin dihujat publik. Netizen juga sempat menyinggung soal rumah Nikita Mirzani yang belum lunas. Awalnya, Nikita Mirzani membahas soal surat wasiat. Saat itu, Nikita Mirzani mengatakan kalau tak ingin hartanya jadi rebutan saat ia sudah tiada nanti, seperti yang terjadi pada beberapa artis. Padahal menurutnya, harta yang ditinggalkan artis-artis tersebut nilainya tak seberapa. Belajar dari artis-artis yang udah wafat, hartanya direbut-rebutin, apalagi hartanya nggak seberapa. Daripada terjadi seperti itu, lebih baik gue bikin surat wasiat. Jadi nanti kalau gue metong, harta gue, tanah gue, properti gue, jam tangan, dan segala macamnya itu tahu kemana harus diberikan, ucap Nikita Mirzani. Pada kesempatan tersebut, Nikita Mirzani lantas mencibir orang-orang yang tak mampu, yang tak punya banyak harta, untuk tak perlu membuat surat wasiat. Kalau yang punya harta aja, yang hartanya banyak bikin wasiat, yang hartanya dikit ya nggak usah juga, karena bikin wasiat aja bayar. Nggak ada yang geretongsai di negara ini, lanjutnya. Rupanya banyak netizen yang merasa geram dengan pernyataan yang dilontarkan Nikita Mirzani tersebut karena dianggap terlalu menyombongkan diri. "Rumah belum lunas kok sombong banget, rumah cuma satu itu pun belum lunas, kok sombong?" cibir seorang netizen. "Hartanya ya rumah cicilan belum kelar, kalau jam tangan pinjam kakak, emang harta dia banyak, selalu ngerasa paling kaya deh, halu," cibir netizen yang lain. Seolah merasakan buah dari kesombongannya, seperti dilansir dari kompas.com 5 Maret 2025, Nikita Mirzani terjerat kasus pemerasan yang dilaporkan oleh pengusaha skincare Reza Gladys pada tanggal 3 Desember 2024 lalu. Kasus tersebut bermula ketika produk skincare milik Reza Gladys direview secara negatif oleh Nikita Mirzani. Reza Gladys melaporkan Nikita dan asistennya Mail Syaputra karena melakukan pemerasan dengan total nilai mencapai 5 miliar rupiah. Tanggal 13 November 2024, Reza Gladys berusaha menyelesaikan masalah secara baik-baik dengan menghubungi Mail Syaputra. Saat itu, Reza ingin Mail bisa mengatur pertemuannya dengan Nikita. Namun, bukannya mendapatkan solusi, Reza Gladys justru mengaku menerima ancaman. Dalam laporannya, Reza mengaku Nikita meminta uang 5 miliar rupiah untuk membuatnya berhenti menyebarkan informasi negatif tentang dirinya. Reza Gladys yang mengaku merasa tertekan, akhirnya mentransfer uang sebesar 2 miliar rupiah pada tanggal 14 November 2024. Sehari kemudian, atas arahan dari Nikita, Reza kembali menyerahkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah, sehingga total kerugiannya mencapai 4 miliar rupiah. Setelah itu, Reza pun memutuskan untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib. Reza Gladys mengaku telah diperas oleh Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syaputra sebesar 5 miliar rupiah. Bukti percakapan dan transaksi keuangan sudah diserahkan ke polisi. Tak tinggal diam, Nikita Mirzani membantah tudingan telah melakukan pemerasan dan menyatakan bahwa uang yang diterimanya adalah hasil kerjasama bisnis atau untuk endorsement. Hingga akhirnya tanggal 20 Februari 2025, Polda Metro Jaya resmi menetapkan Nikita Mirzani dan Mail Syaputra sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nikita Mirzani pun terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Keluarga Nikita Mirzani termasuk sang anak Laura Meizani menawarkan diri sebagai penjamin agar ibunya tidak ditahan. Namun polisi menolak permintaan tersebut. 5. Isa Zega.
Isa Zega kini sedang mendekam dalam penjara setelah terbukti melakukan penghinaan terhadap Sandi Purnamasari, istri dari Gilang Widya Pramana, atau yang dikenal sebagai Juragan 99. Seperti dilansir dari berita1.com 25 Januari 2025, penghinaan yang dilaporkan itu berupa ucapan yang dianggap membandingkan Sandi dengan karakter Shaun the Sheep. Sandi Shaun the Sheep ini tidak mengotori tangannya, tetapi membalaskan suatu kejahatan melalui tangan orang lain, ucap Isa Zega di akun media sosialnya. Anda sangat licik sekali ya Sandi Shaun the Sheep, Sandi Shaun the Sheep, Sandi Shaun the Sheep, Shaun the Sheep, Shaun the Sheep, Sandi aja lah ya, diperjelas saja, lanjutnya. Isa Zega yang juga dikenal dengan sebutan Mami Online ini dicap sombong karena mengaku kalau dirinya tidak bisa dibungkam oleh Sandi Purnamasari, meskipun harus dibayar hingga miliaran rupiah. Kenapa? Marah Anda? Anda tidak akan pernah bisa mengontrol mulut Mami Online, sekalipun Anda bayar saya sampai 1 miliar rupiah seperti yang ditawarkan Bapak Peri ke Mami Online, tegasnya. Tak cukup sampai di situ, Isa Zega terus menyudutkan Sandi Purnamasari, padahal saat itu istri Juragan 99 tersebut sedang hamil. Tepuk-tepuk dada, ya bahwasanya Anda sangat licik sekali. Anda itu sedang hamidun, harus yang baik-baik dan tidak boleh yang jahat-jahat. Anda kok tega sekali menghancurkan bisnis orang lain, bukan menggunakan tangan Anda sendiri, tetapi menggunakan tangan orang lain. Begitu hancur, Anda langsung masuk, tegasnya lagi. Ketika dimintai konfirmasinya pada tanggal 28 Desember 2024 di Polda Jawa Timur, Isa Zega menegaskan bahwa ucapan yang ia lontarkan untuk Sandi Purnamasari itu bukanlah bagian dari penghinaan atau pencemaran nama baik. Nggak ada, karena memang Mami tidak merasa mencemarkan nama baik seseorang. Karena Mami hanya berkata-kata, Mami tuh ngatain kambing. Cuma Mami bingung kenapa ada manusia yang tersinggung. Ya kalau merasa dirinya kambing, ya nggak tahu sih ya. Kan aku bilang kambing atau Shaun the Sheep, bantahnya. Atas perbuatan Isa Zega, Sandi Purnamasari akhirnya mengambil langkah tegas dengan melaporkannya ke Polda Jawa Timur pada November 2024. Hingga akhirnya akibat perbuatannya tersebut, Isa Zega resmi ditahan di rumah tahanan Polda Jawa Timur pada Jumat 24 Januari 2025 dini hari. Penahanan Isa Zega dilakukan setelah ia menjalani pemeriksaan selama 5,5 jam terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Sandi. Dalam keterangannya, Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles Tampu Bolon menjelaskan bahwa penahanan tersebut dilakukan setelah upaya mediasi melalui restoratif justice gagal mencapai kesepakatan. Netizen pun menilai Isa Zega telah menerima buah dari kesombongannya.